Menurut gua nggak ada masalah sih, kayak udah draftnya gitu udah paling benar. Lebih karena momen aja itu, apes aja. Tiba-tiba Baxia masuk rumput yang ada 3 orang ngegeng dia kan gue juga kaget. Iya, itu Indonesia at least menang dari turnamen media di M5. Nah. Gila. Oke, halo guys, welcome back to another episode of Ngemeng. Balik lagi bersama gue Steve, dan kali ini kita bakal ngomongin soal M5 nih yang masih fresh. Di sini gue udah ditemenin sama rekan-rekan dari Upstation yang ahlinya soal Mobile Legends. Ada Felix, Herald, sama Willy yang baru dari Filipina. Oke, langsung aja deh, yuk. Mumpung masih anget nih, kita langsung bahas soal yang paling kontroversial, yaitu Grand Finalnya. Pendapat kalian apa nih? Soalnya apa yang terjadi di Grand Final? Apalah perasaan kalian gitu setelah Onyx ya kalah secara dramatis? Coba, mau siapa dulu nih? Ini langsung banget kok. Langsung banget, kita langsung ke ini panas dong, langsung ke main topik. Gak pakai Intro basa-basi. dulu nih. Silakan. Langsung deh. Ya udah Ini yang dari Filipina dulu. dari yang bener, yang baru pulang dari Filipina gimana, Will? Dari venue langsung ya. Rasanya tuh kita kan juga dari media, dari yang ketinggalan. Ini mungkin ceritain dari awal kali ya. Boleh. Dari game pertama itu kayak kita media kayak nonton di stage langsung, tapi ada panggilan ke media room. Terus kita kerja, ada press conference gitu, tiba-tiba kalah 1-0. Di situ kita masih tenang lah, kayak game 1 biasalah, Onyx emang ngalah nih game itu. Kebanyakan nggak kalah dulu game 1. Terbukti game kedua kita nonton lagi di media room 1-1. Masih tuh optimis banget tuh. Bisa lah nih 4-1 gitu. Game kedua tapi kan kalah lagi. Kayak kita lihat gameplaynya kalah. Emang dari awal udah kalah banget. Tapi kita masih kayak optimis nih. Udah 3-1 itu udah mulai lemes. Kayak, iya match point. Loh kok bisa? Ini kenapa ya? Akhirnya setelah 3-1 itu kita nonton dah tuh bareng-bareng semua. Kita sebenarnya sebelum nonton kita yang lucu itu doa dulu. Serius. Semuanya pada dukung Onyx ya, media Indonesia iyalah. Iya. Pasti pada dukung Onyx, benar. Jadi doa, abis itu ya udah masuk ke venue. Intinya itu nonton ya udah deg-degan banget, dan akhirnya menang. Terus game akhirnya sampai 3-3 kan. Itu kita doa terus tuh setelah selesai pertandingan, kita keluar doa dulu, masuk lagi gitu. Waduh. Dan akhirnya di game terakhir itu ya kayak biasa kita doa lagi, masuk nonton, tapi ini kok ada yang aneh gitu. Dari awal kita lihat kayak draft pick-nya juga, maaf nih ya, tapi kayak draft pick-nya tuh agak membingungkan gitu. Kayak ada Valentina yang lepas tapi sehabis dikasih V. Padahal lawannya itu kalau nggak salah udah di-pick duluan ya, EXP-nya si Flat TZ itu nge-pick Sandman itu siapa? Khalid. Betul. Nah, Khalid. Ya itu enggak. YV dulu baru ya? Khalid. Oh. YV dulu baru Khalid sama Edit. Oh iya, tapi kan Valentina lepas kan, di situ agak membingungkan. Dan ya udah kita nonton, akhirnya kalah. Itu jujur langsung speechless semua media Indonesia. Langsung nggak bisa berkata apa-apa, cuman kita rekam doang. Bener-bener jalan balik lagi ke press media room itu kita diem aja. Sedih, mukanya mungkin semua. Mukanya langsung ini semua ya, iya sih. Iya. Sampai nungguin Epi Brand datang ke media room itu diem aja semua media Indo. Mungkin ada lah beberapa yang kayak masih ngomong-ngomong gitu. Cuman ya udah suasananya tuh moodnya murung banget. Murung banget ya. Ya, jadi sedih banget lah nonton langsung gitu. Iya. Setelah banyak yang menumpukan harapan pada Onyx nih. Kalau yang nonton dari rumah gimana nih? Dari Felix deh, mungkin deh. Kalau gue mantau gamenya tuh, gue jujur ya Niko, itu kan hari Minggu ya, gue nonton matchnya sambil ke gereja, gue sambil doa kan, semoga menang. Ya hasil kan lumayan dramatis ya, sampai gue mantau di game terakhir itu gue sama speechlessnya. Maksudnya kalau gue di graf gak masalah, cuma pas di gameplaynya tiba-tiba Suns ke pick off lah, tiba-tiba ya itu blunder masuk, tiba-tiba satu blunder tuh, satu momen kalah semuanya. Itu bener-bener speechless sih, gue mau nangis serius sebagai penonton ya. Bener-bener nggak nyangka sih ya, dari satu momen itu doang bisa langsung ngebalikin keadaan sampai langsung ya udah match udah langsung menang, match over. Iya. Herald gimana Herald juga nonton dari rumah kan ya, sama-sama dari semua nih. Kalau aku sih
waktu game 1 sampai game 6 sampai game 5 aku masih di luar emang. Jadi bener-bener nontonnya dari luar, ngandelin kuota tuh. Tapi pas game 3 sama 4 aku inget banget aku nonton kalah. Habis itu game 5 game 6 tuh nggak nonton sama sekali gitu. Aku bawa sial aja gitu kan. Ya. Iya. Iya. Udah, gitu. Kadang kalau kita nonton malah tim unggulannya malah kalah gitu ya ininya. Aku sering kayak gitu, dukung Liverpool juga sering kayak gitu, malah lebih sering nonton daripada nonton. Terus game 6 diajak nonton sama temen kan, sama kumpulnya, ya udah nonton, lihat ini game 6 menang jauh tuh. Ini game 7 udah berani nonton, ya anti klimaks ternyata. Anti klimaks banget ternyata. Turun, naik, turun lagi sampai paling dasar lah pokoknya itu. Wah, udah. Tapi iya sih, memang itu di game terakhir banyak banget sih yang mempertanyakan soal ininya apa, draft pick-nya. Draft pick-nya ya. Draft pick-nya dari Onyx ya banyak ya, ada yang membela ya, contohnya kayak Taz bilang itu udah paling benar. Tapi nggak dikit juga gitu yang ngomongin kalau draft pick-nya Onyx memang aneh banget, kayak tadi Willy juga bilang banyak media-media ini yang bilang kok gitu. Nah, kalau tanggapan dari kalian gimana nih? Ya nggak apa-apa secara ini aja lah. Kita mungkin bukan profesional ini juga ya, secara amatir aja, secara netizen gitu, secara audiens gimana dari sisi kalian? Secara draft atau secara momen kok? Maksudnya draft. Dari pemilihan dia. Menurut gua nggak ada masalah sih, kayak udah draftnya gitu udah paling bener. Kayak mau Valen, kayak Evi juga udah bener sih. Maksud gua kayak nggak ada salah di draft menurut gua. Lebih karena momen aja itu, apes aja. Itu sih kalau dari gua. Tiba-tiba Baxia masuk rumput yang ada 3 orang ngegeng dia kan, gue juga kaget. Iya, itu benar-benar nggak disangka banget sih pas momen Kyrie loncat gitu langsung kena gap rame-rame, langsung kabur lagi. Iya. Kalau dari yang lain sih gimana? Itu Feral. Kalau Baxia masuk ini sih pembelaannya ya karena nggak ada yang bisa buka map lagi selain Baxia kalau menurutku, karena Kadita pun juga nggak ada. Betul. Sembarangan. Jadi ya mau nggak mau harus Baxia yang buka map. Mungkin itu kelemahan terbesar di draftnya Onyx di game 7 gitu. Tapi kalau aku lihat sendiri sih ya, dari awal grafik dari Brand Base, emang Brand ini pelatihnya ya kita harus akui Brand sekarang Brand lagi bagus banget, dan mereka punya pelatih yang luar biasa. Pengalamannya di Final M Series itu udah luar biasa. Dia udah dari M1 sama EVOS kan Daki dulu di EVOS waktu M1, M2 juara bareng Brand, dan sekarang yang ketiga M5. Menurutku ini permainan psikologis yang bagus banget dari si Brand ya. Dari Daki. Ya, karena waktu di Brand Base waktu draft pick kan yang pertama pick itu ini Brand ambil Fredrin pertama. Terus Onyx langsung cepat ambil Baxia sama Kadita. Terus lanjut masuk ke benches kedua. Nah, ini permainan psikologisnya menurutku di sini. Jadi sebenarnya si Onyx coach Yap kayaknya mau maksa Fletzy ambil Arlot karena mereka nge-ban Tamus sama Grok buat maksudnya buat frontlinernya gitu lah. Makanya ternyata mereka malah ngambil Khalid sama Edit. Itu bagus banget. Dan Brand juga nge-ban-nya ke arah Gork sama Lilia di benches kedua. Jadi secara nggak langsung mereka juga maksa Kaditanya buat dijadiin atau maksa si Sans pakai Kadita karena ngurangin hero-nya si Sans kan. Iya benar sih. Jadi benar-benar dikurangin tuh hero-heronya si Sans yang bisa high ground-nya bagus lah. Yang high ground-nya bagus kan Lilia diambil di ban duluan. Ya Lilia Gork, terus ya itulah. Memang pilihannya cuma YV karena kalau Valentina mereka nggak punya high ground. Iya sih, betul juga. Kadita sama kalau kayak gitu bodinya semena-mena pasti di belakang. Kan nggak akan ada yang bisa nangkep Brody. Mau ngandelin Baxia, Traisla kalau nggak ada damage di belakang juga susah. Bener sih. Jadi mereka ngambil YV, tapi akhirnya si Brandnya pinter lagi ngambil Khalid yang bisa langsung terbang ke belakang. Iya. Dan damage lagi, jadi ya YV-nya juga nggak bisa main. Terus yang terakhir sih di bagian Cloud sih, mereka maksa cewek pakai Cloud karena yang nggak ada hero lain. Ini banyak yang bilang kenapa ngambil Bruno, nggak ngambil Lucia ya.
susah karena mereka nggak punya TB itu apa ya? Punya badannya. Iya, badan. Ya nggak ada yang tahan badan di depan karena si roamernya kan dipaksa si B-Boy kan akhirnya si pakai Kadita nggak bisa ini. Iya. Kalau si Baxiannya juga nggak bisa ini, Baxiannya juga jadi kebagi ininya kan. Benar. Gue setuju sih itu. Kalau memang combo YV Ixia kan memang terkenal tuh. Cuman ya gimana kalau pakai Ixia bener banget sih. Gak ada yang bisa nahanin. Kalau pakai Ixia gak ada yang nahan karena mereka pakai Kadita dan emang dipaksain Kaditanya buat jadi roamer akhirnya. Itu pinternya Epic Brand di situ. Benar. Dan Kadita Roam tuh kayak nggak sesuai banget sama gameplaynya Onyx sih kalau menurut gua. Benar. Iya, akhirnya. Bener banget. Biasanya tuh tipe emang yang tahan badan sih ininya. Biasanya tuh dia lebih bagus di situ gitu, lebih bersinarnya kalau pakai hero-hero macam ya kayak Kufra atau Tigreal gitu yang memang bisa tahan badan di depan. Bukan yang jago pick off kayak ini Kadita. Soalnya lawannya Epic Brand yang metanya mirip-mirip meta UB lah bisa dibilang. Iya, betul. Jadi ya pas team fight mereka bakal bonding. Iya, rapat lah gitu pertahanannya pas team fight. Jadi butuh ini yang memang bisa sustain lah ibarat kata. Betul. Sedih kalau bahas game 7 memang. Emang sayang sih kayak tapi ya memang kalau aku jadi coach pun bingung kalau misalnya tiba-tiba si brandnya ngebandnya pinter banget kayak gitu. Mereka benar-benar maksain si Suns buat pakai Kadita atau ambil hero lain yang high ground. Dan pilihannya ya jadi roamer mau nggak mau jadinya. Iya, mau nggak mau kayak gitu. Soalnya hero high ground sekarang juga yang bagus nggak ada lagi selain Lilia sama Gord lah istilahnya. Benar. YV sama Parsa udah kurang banget kalau bisa. Iya. Nah, YV bagus banget kalau misalnya pas ya, kalau misalnya lawannya bukan Khalid atau Edit gitu ya, karena pas Paramisnya ulti kan dia pasti ada di areanya YV kan, enak banget tuh buat di dor. Tapi sayangnya mereka bakal Khalid. Iya sih. Tapi itu aja sih kalau misalnya pakai Arnold menang gitu, bener ya. Iya. Tapi ya di luar dugaan Coach Daki berhasil outplay Coach Siep, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi harus di press Daki. Itu sebenarnya Upstation kalau bisa bikin coaching klinik harus ngundang Coach Daki, itu pintar banget. Iya, itu harus patut dialamatkan pujian sih buat Coach Daki itu terutama buat di match terakhir sih benar-benar outplay. Bisa dibilang jadi bahkan sebelum gamenya mulai itu Onyx udah ke outplay duluan sama si Coach Daki sih ya. Benar. Onyx udah mau nge-outplay Brand malah di-outplay balik aja ya. Ya ini pinter-pinteran coach. Bukan berarti coach Jeff nggak pinter ya, tapi di sini Daki lebih unggul. Iya, betul. Kayak di permainan aja kadang-kadang misal si Flapsy kan outplay sama Keyboy dan sebaliknya, bukan berarti mereka lebih bodoh atau lebih cupu gitu. Memang ya kebetulan aja ini permainan ininya dari AP Brand benar-benar di luar dugaan sih. Tapi itu gue setuju banget soalnya banyak yang mempertanyakan kan, salah satunya itu emang YV kalau dilihat dari statistik aja selama M5 itu cuma pernah dipakai berapa kali doang, nggak nyampe satu jari banget. Nggak nyampe satu tangan. Aboy. Iya, pas waktu itu. Makanya emang banyak banget yang mungkin ya lebih awam soal ini lah, makanya jadi langsung mempertanyakan kenapa pick YV gitu ya. Cuman ya itu tadi yang udah dijelasin Herald bener, karena mereka Onyx bisa punya high ground, mungkin begitu perhitungan dari Coach Yep ini. Ya, karena ini juga final kan, mereka juga nggak mungkin pakai Gusion pertaruhan diri coba-coba terlalu beresiko. Kalau misalnya lawan kemarin pas final upper bracket lawan Brand mereka unggul 2-0 pakai Gusion wajar, karena ya memang mereka lagi unggul, kalah satu kali ya nggak apa-apa, mereka masih punya nyawa gitu. Tapi kalau ini final 3-sama ya mereka mau main aman dong. Betul. Semua tim mau tim sepak bola, basket pasti mereka juga pakai strategi aman. Makanya jadi ada tanggapan ini nih yang sama net yang ke Bapak lagi kemarin, AP Brand juga pas menang bilangnya begitu. Jadi pas waktu final upper bracket mereka cuman testing doang tuh jadinya. Testing. Tuh gimana tuh kalau pendapat kalian? Apa bener memang sebenarnya cuman testing doang atau ya memang waktu itu kalah? Coba dari. Nah itu menurut gua ini sih kok. AP Brand unggul mental banget sih di situ. Kayak kita udah menang 4-0, harusnya mental Onyx yang lagi tinggi-tingginya dong. Dia bisa dengan santainya bilang kita cuma testing. Dan akhirnya terbukti di Grand Final kayak
Dia kayak mentalnya luar biasa sih itu menurut gue. Berarti memang beneran testing gitu Will kalau menurut lu ininya. Memang ya maksudnya mungkin itu bukan testing ya. Bukan testing beneran, tapi lebih ke tes gameplay. Dia pengen tahu gameplay Onyx kayak gimana, terus dia cari tahu. Iya. Ya. Kalau dari yang lain gimana Felix tanggapannya? Kalau dari gua, maksud gua nggak testing sih itu ya retorika bercanda aja lah kalau Fendi ini bilang testing ya. Soalnya kalau menurut gua AP Brand itu pas di final upper bracket itu beneran kena mental pas di comeback Keyboy di game pertama. Itu udah kena tuh ngefek ke game 2, game 3. Tapi mereka reset abis match itu. Dan itu kebukti mereka langsung ngebantai Blacklist di lower bracket. Dan karena mereka udah berjuang nggak ngalahin Blacklist, udah juga dapetin datanya Onyx. Nah itu mereka manfaatin buat di grand final. Kebukti kan mereka bisa unggul di grand final telah atas Onyx. Mereka belajar banyak sih. Make sense. Dari Heral gimana Ada tanggapan soal itu nggak? Kalau menurutku AP Brand harus berterima kasih ke Blacklist Internasional sih. Menang 3-0 atas mereka tuh benar-benar naikin kepercayaan diri mereka. Betul. Lebih ke percaya diri sih. Soalnya kalau dilihat dari game waktu lawan Onyx setelah kalah di 1-2-3-nya mereka benar-benar kayak ya udahlah ngapain kita main toh kalah juga gitu. Udah down banget ya. Ya kayak males gitu. Ya itu gue setuju sih. Gue sendiri soalnya pas AP Brand turun, gue malah berharapnya mereka mentalnya masih buruk nih. Jadi sama Blacklist terbantai lagi. Ternyata malah menang 3-0 gitu. Ternyata malah menang 3-0 udah percaya diri banget mereka. Seyakin-yakinnya ini. Sama satu lagi fun fact-nya, Brand itu waktu juara M2 dia juga dari lower bracket. Perjalanan terus di final sama. Ya dituruninnya juga sama Brumis Goals yang ketemunya di grand final juga nanti. Dan dibalikin ininya. Iya. Nah, polanya udah terulang tuh. Emang ya gimana ya, mau dibilang lebih baik dari kita ya memang. Philippines mentality different. Ya. Mungkin tapi emang PH itu di lower bracket emang jago. M2, M3, M5 dari lower bracket semua itu juaranya. Bener sih. Hampir mereka belajar dari lower bracket, bener. Di situ memang kita harus ngasih inilah, kita harus mengakui lah keunggulan Filipina di situ di mentalnya. Onyx juga sebenarnya mentalnya kuat juga, dia juga ini terbaik sih di Indonesia bener. Siapa lagi yang bisa nahan 7 kali Lord coba di ini MC di ini top kemarin ya kan? Buktinya dari 3-1 jadi 3 sama itu udah terbukti lah mental itu udah cukup kuat. Game 7 itu memang game paling ini sih, udah menentukan siapa yang terbaik dari yang terbaik udah. Betul, maksudnya ya udah berarti ini dua tim terbaik 2023. Betul. Tapi kalau ini gue memang sih kemarin pas di grand final selain yang masalah tadi outplay dari coach Daki, kalau menurut gue memang ada banyak faktor juga yang memang lebih memberatkan Onyx sih. Yang pertama kan jelas itu AP Brand match point duluan, itu udah pasti langsung ngasih tekanan mental banget ke Onyx. Apalagi babak grand final dan Onyx belum pernah juara. Nah itu ini yang kedua tuh, Onyx belum pernah menang M-Series. Sementara kalau AP Brand kan udah pernah. Mungkin ibarat kata mereka nggak terlalu inilah. Ya Onyx bakal lebih ini karena ini grand final. Mereka mempertaruhkan ini juga gitu. Pertama kali mereka kalau berhasil mereka pertama kali dapat gelar M-Series. Udah gitu mainnya di grand final pula. Jadi itu nambah beban tersendiri. Apalagi udah match point duluan. Dan yang terakhir poin yang paling ini adalah kita main di kandang Filipina, itu dia. Nah, itu dia. Jadi itu ngasih udah pastilah kayak di semua pertandingan olahraga juga kalau pertandingan home itu udah pasti ada keuntungan tersendiri buat tim home-nya ya nggak sih? Ini kan mereka AP Brand main di ini. Apanya? Itu kehebatannya AP Brand. Mereka memanfaatkan dengan baik status tuan rumah mereka gitu. Betul. Makanya mereka setiap interview kan kayak pede ya, karena mereka tahu dukungan mereka nggak cuma dari dalam timnya tapi luarnya benar-benar. Iya. Waktu kita dengar, maksudnya aku nih pribadi pas nonton denger banget dengan brand. Apa ya enggak? Maksudnya yang nonton aja kena mental, apalagi yang lagi main gitu. Coba tuh dari yang nonton langsung gimana Will suasananya gitu waktu pas grand final di sana, pendukung Brand seheboh apa sih ininya yang dukung ini? Oh ya heboh banget kok, kayak 80% lah. 80% dari capacity yang nonton di venue itu teriak AP Brand. Sedangkan Onyx kan ya gitulah kan, maksudnya emang kita juga minoritas kan Indonesia di situ, jadi kalah jauh lah suaranya.
Iya, tenggelam. Nah itu salah satu faktor ini. Makanya yang sebenarnya disayangkan ya itu pas M5 tahun lalu yang kita punya keunggulan M4, itu sebagai M4 sorry, bukan M5 sorry, M4. Pas M4 tahun lalu kan kita punya keunggulan itu sebenarnya. Cuman sayangnya tim-timnya kita ini. Ya kalau mau jujur ya karena kita juga terpecah belah sih, jadi ya akhirnya dukungannya enggak ya gimana ya. Kayaknya di sana nggak ada sih yang ngejek cuma brand gitu, nggak ada deh. Iya deh, di sini kita malah lagi populer hashtag cuma ini. Aduh. Hashtag cuma-cuma ini dari kemarin malah populer nih. Nggak tahu siapa yang Tapi kalau boleh nambahkan kok secara teknis dalam gamenya, sebenarnya kemarin aku bahas-bahas dikit sama temenku yang ya kita ini sok tahuan aja ini kan juga. Tapi secara data juga aku kemarin ngumpulin kenapa brand bisa unggul jauh gitu sama Onyx di game 1, game 3 sama game 4. Kan kayak jauh banget tuh. Kemarin coba diskusi sama temen-temenku juga kan yang sering nonton, dan salah satunya itu karena si brand makanin banget boots sama keyboardnya sih. Makan itu maksudnya mereka bener-bener ngincer boots sama keyboardnya dulu. Pick off, sengaja di pick off ini. Iya, karena ya memang sih kalau dilihat pemainnya Onyx cewek sama Sans itu positioningnya bagus banget. Tapi ya itu juga karena backup TB depannya boot sama keyboard itu juga bagus banget, dan di grand final yang diincar pertama sama brand itu selalu boot sama keyboard. Jadi dimakanin terus dimatiin terus. Kayak contohnya di game 1 boots itu mati sampai 4 kali. Iya sih, benar. Keyboardnya cuma sekali. Kumpulin cuma sekali dan dia nggak pernah dapat momen gitu. Nggak beda sama game sama Final Upper Bracket ya yang sempat dapat momen karena hero-nya juga nggak bisa ini kan, karena waktu itu midnya Epic Brand kan cuma Veo gitu. Veo cuma Veo, maksudnya cuma Poveus pakai Poveus nggak bisa ini. Nggak bisa ngebalikin lah Poveus ya Poveus lah soal Poveus bisa kalau lagi bukan. Terus game 3 boots mati 3 kali, keyboard mati 5 kali. Jadi dimakanin terus dimakanin. Benar. Terutama game 4 nih. Game 4 ini yang paling Onyx itu paling ketinggalan jauh. Boots itu statistiknya 041, matinya 4 kali, asisnya cuma 1. Keyboard juga sama 041. Jadi dimakanin terus. Ketika mereka mati, ketika mereka mau tackle Lord, spawnnya kan lebih lama. Jadi Sans sama cewek dia nggak bisa berbuat sesuatu gitu, mungkin nggak bisa nyerang, nggak ada yang buka, nggak ada yang tahan badan ininya gitu, inisiatornya nggak ada yang tahan badan. Jadi betul ya menurutku strateginya Epic Brand sih lebih ke situ. Jadi mereka matiin dulu aja boot sama keyboardnya sebanyak apapun. Jadi ketika mereka spawn mereka butuh waktu yang lebih lama dibanding yang lain. Karena kalau dilihat pemain lainnya gitu kayak Sans sama cewek, mereka matinya nggak terlalu banyak. Cuma ya akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Betul sih, itu mungkin udah kebaca dari coach dakinya ya. Karena udah kelihatan gitu. Biasanya memang boots atau keyboard itu yang bertindak sebagai pancingan gitu, mancing buat ngebuka formasi atau ini. Iya, kayaknya di Final Upper Bracket benar-benar dikorek semua apa sih yang sebenarnya kuat dari Onyx gitu. Benar. Pola mainnya memang dilihat itu. Dan itu cuma butuh satu match doang. Ini balik lagi Daki sih luar biasa. Daki sama Friendini. Makanya gue sebenarnya agak setuju juga sama pernyataannya ini yang bilang Tesping mungkin nggak berniat kayak ngelepas gitu aja, tapi mereka memang sebenarnya di situ lebih ke ngecek si gaya permainannya Onyx kayak gimana. Makanya kelihatan Nolan nggak ada yang nggak di ban padahal udah jelas di ini satu tuh Kairi pakai Nolannya mantep banget, tapi game kedua game ketiga dikasih terus Nolannya malah kagak ada di ban sama sekali. Jadi kayak lebih kayak ya udah nih lu main aja terserah, gue pengen lihat lu mainnya ini apa gitu, lebih kayak gitu memang kalau dilihat-lihat. Jadinya makanya jadi berbalik di grand final mereka bisa nemuin ngeramu counter yang paling pas buat si Onyx gitu. Sementara mereka pas main di babak final upper bracket, Onyx ya nggak terlalu bisa ngedapetin insight yang kayak gitu beda jadinya yang didapetin. Iya, gue setuju. Mereka cuma mikir udah main aja udah. Kayaknya tim Indo tiap final pasti kayak gitu, udah main aja kayak biasa gitu. Tapi tim Filipina nggak gitu.
Mereka benar-benar ngeramu counter strategi yang benar-benar benar-benar evaluasi detail gitu ya, yang benar dirancang buat ngalahin Onyx doang gitu mungkin bisa. Yang grand kayak final gitu. Tiba-tiba Flaptizi pakai Tamus, itu siapa yang expect tiba-tiba ada Tamus di grand final. Iya, Dan bisa ngebantai-bantai. Boots sekelas Boots yang kita tahu lah pas MSC dulu Sunport yang juara dunia bisa dihancurin sama Boots. Sekarang Flaptizi bisa ngancurin Boots loh pakai Tamus. Iya, itu kaget sih. Dipegangin banget. Ibo juga dihancurin banget. Kan emang Onyx kan mainnya juga ala counter setup gitu kan. Boots juga salah satu juru kunci buat matiin, buat ngelakuin counter setup, dan dimatiin sama Epi Brand tuh menurut gue genius buat di grand final mereka ngebuka semuanya. Epi Brand itu gue nggak nyangka bener-bener dari final upper bracket ngebantai, dan sekarang ternyata pas grand final mereka buka kartu semuanya dan ngebantai Onyx kayak gitu sih. Dan satu lagi, pas grand final pas Onyx menang game itu pun hard game, nggak easy game. Kalau AP Brand menang game itu ada yang semacam easy game lah, bisa dibilang kayak gitu, betul. Iya, tapi kalau Onyx menang itu antara AP Brand-nya ada blunder dan hard game pokoknya di atas menit. Iya. Atas lama menangnya. Beda sama AP Brand, makanya gue bingung. Beda sama yang pas final upper bracket ya. Final upper bracket dilihat cepet menang. Hard game-nya cuma game pertama doang, game 2, game 3 itu udah kayak emang udah ininya Onyx gitu, udah kelihatan. Benar-benar. Iya. Easy Di win lah, game bisa 6 dibilang. di grand final pun Onyx menang gampang di game 6 cuma juga gara-gara Jeb-nya pinter sih, coach-nya pakai Fovius buat counter hero-nya. Iya. Betul. Di AP Brand. Udah itu aja. Sisanya game sulit. Bahkan game 5 yang Onyx menang, Kibo itu mati 8 kali. Kelihatan kan emang Kibo itu diincir dulu. Kibo itu benar-benar diincir dulu. Kalau nggak Kibo ya Boots. Udah dua pemain itu diincir dulu. Pokoknya udah belakangan aja. Ntar mereka juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Pasti, bukan pasti sih. Pemikirannya kayaknya bakal kayak gitu sih. Bisa jadi. Soalnya emang strateginya kelihatannya gitu sih. Jadi mereka tahu Keyboy sama Boots itu memang jago ngebuka inisiator, ya udah. Mereka emang sering mancing-mancing juga. Cuman biasanya dari mau nge-pick off tapi malah ke counter. Cuman mereka bisa gitu nge-pick off Keyboy sama Boots-nya dengan apik lah gitu. Jadi tanpa ada yang ter-pick off balik. Jadinya mungkin itu balik. Itu sih pentingnya makro itu ya di situ. Mereka tahu kapan. Tapi gue ngebuka grand final lagi ya. Menurut kalian di momen Kairi ngebuka map itu semuanya bisa kita saling ke Kairi gak? Pas di momen kalahnya itu semuanya salah Kairi atau enggak? Pas momen terakhir itu kalau dari gue sih kayaknya enggak juga ya. Maksudnya enggak cuman blundernya Kairi doang gitu. Memang sih di situ Kairi melakukan blunder. Jadi yang berimbas kepada balikan ini. Cuman kalau menurut gue nggak cuman Kairi juga, maksudnya ya secara keseluruhan yang lain-lain juga jadi melakukan kesalahan gitu karena dari satu imbasnya satu itu. Tapi kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya ke Kairi sih menurut gue. Memang Epi Brand-nya aja memanfaatkan Onyx lagi lengah. Ibarat kata ya kalau di sepak bola tuh ya ibarat kata satu orang yang ini kecolongan bola, tapi terus back sama kipernya juga lengah sejenak langsung kebobolan gitu, ditendang dari jarak jauh mungkin sama Epi Brand langsung gol. Mungkin kayak gitu sih kalau menurut gua, jadinya manfaatin kelengahan ini Onyx itu pas mereka lagi kaget. Ya kalau mutlak kesalahan sih enggak ya kalau dari gua. Karena kan ya balik lagi ke draft pick ya, itu enggak ada hero yang buat open boost, open badan. Karena Kairi doang yang jungler tank kan, dia yang open. Kebetulan dia juga megang retri, dia jadi core, kena pick off, akhirnya kalah. Jadi ya nggak mutlak kesalahan dia sih kalau menurut gua. Betul. Makanya kalau sampai sekarang gue bingung, kayak ada orang kayak salah Kairi itu benar-benar bikin gue pusing sih. Kairi di blame di mana-mana. Itu sampai sekarang jadi ini loh. Kairi masuk bus itu kayak jadi dipotong. Terus kayak bilang Kairi impostor karena ngelakuin momen ini kan. That's stupid menurut gue. Iya terlalu ini sih. Itu mah lebih ke nyari kambing hitam aja sih memang. Sama kayak di tim-tim bola juga banyak yang gitu kan. Kayak contoh di Jerman lah, Ozil. Kalau menang dia jadi Jerman, tapi kalau kalah ya dia jadi imigran lagi kan. Oh iya betul tuh. Oh iya ya, mirip ya. Kan? Disalahin aja, pokoknya nggak ada bener. Jadi kalau menang baru bener, tapi kalau begitu kalah dia disalahin. Mentang-mentang kamu Onyx, kalau kalah kamu Filipin. Betul.
Sama kayak si Ozil gitu, petang-petang dia playmaker. Netizen itu ya. Ya, intinya memang komunitas kita yang toksik banget. Iya, harus bisa lebih dewasa sih, jangan kayak gitu lah. Berkaca lah. Ya. Itu senior para komunitas bola juga udah membuktikan di mereka yang toksik kayak gitu, jangan ditiru sama komunitas kita gitu. Masa kita mau nyalahin cuman karena kewarganegaraan doang sih? Maksudnya dia pas pakai jersey Onyx ya dia udah ininya Onyx gitu kan. Masalah kalau bawa-bawa nama negara mah itu ya beda inilah. Dia sebagai ini ya profesional kan. Bukan yang lagi kan Series kan emang bawa klub bukan bawa nama negara. Jadi kayak itu yang pengen menang gitu, bukan pengen dapetin piala M Series ya buat dirinya sendiri, buat timnya gitu, bukan buat negaranya. Gitu. Dalinya nggak ditaruh di kantor pemerintahan. Iya bawa. Nggak ditaruh di PBSI-nya Filipina enggak kok. Nggak ditaruh di PB itu juga enggak. Bener, makanya itu kan sebenarnya ini netizen doang penggiringan ini netizen gitu yang menggiring, jadi seolah harus jadi bawa-bawa ininya negara, walaupun ya memang sih kita ngelihat klubnya berasal dari negara-negara tertentu, tapi yang manas-manasin kan netizen sendiri juga. Padahal kalau realitinya ya sebenarnya klub versus klub gitu, sama kayak Piala Champions aja sih gitu. Misalnya ya MU sama Munchen gitu, yang ya bukan berarti Inggris lawan Jerman kayak di Piala Dunia kan. Kayak ini nggak ada yang England Pride kan. Sebenarnya nggak ada gitu. Germany Pride itu nggak ada. Kayaknya Indo Pride di sini aja. Aduh, pengen komentar pedas, takut dimasukin. Silakan ya. Coba apa. Ini saya versi di komen aja ya, yang bacanya. Jangan dong. Kelihatan. Gak apa-apa, ini gak masuk kan. Tapi faktanya begitu. Bukan ini. Mungkin bukan. Waduh, jangan gitu dong. Jangan dong. Enggak, kalau itu jangan. Bukan. Lebih ke ini aja sih, belum dewasa aja. Karena memang kan pemain Mobile Legends banyak yang masih kecil-kecil juga. Masih muda lah. Animonya tinggi memang. Di satu sisi mereka mungkin rasa Indo Pride-nya gede, tapi di sisi lain jadinya menyalahkan yang tidak seharusnya disalahkan. Iya. Justru harusnya mereka bangga. Itu bisa udah sampai grand final aja udah bangga. Keren itu. Onyx pun juga udah luar biasa. Sama mungkin kalau misalnya ada yang masih menyalahkan kenapa bukan Kiboy yang open map. Kiboy itu Kadita, tugasnya nangkap pemain, bukan. Kalau dia kelihatan di map, percuma dia pakai Kadita dong. Iya, betul. Kadita itu memang harus pick off tugas ininya kan, ngumpet gitu. Pick off. Iya. Flanking di belakang. Kalau dia yang buka map, ketahuan dong ngapain. Seperti yang tadi udah dibilang di awal, ini memang itu lebih ke kayak kita udah kena outplay sama coach Daki dari awal gitu. Onyx tuh udah kena itu duluan. Soalnya Kiboy biasanya memang Kiboy yang tugasnya buka map tuh Kiboy, karena hero-hero dia kalau kayak Kufra, Tigre gitu mah ya jauh lebih bisa lah buka map dan jauh lebih bisa buat ini. Kalau Kadita disuruh buka map ya gimana ya, selain HP-nya tipis, gunanya juga bukan buat di situ, jadi percuma. Mau nggak mau makanya Kairi yang buka map, dan ya kita tahu sendiri jadi berujung pada blunder gitu. Terlalu banyak lah beban yang diinin buat ditanggung Kairi. Aduh. Harus buka map, harus red tree, harus jungler juga, wah terlalu inilah. Tapi ekspektasi ke Kairi di awal sudah terlalu berat sih. Iya benar. Dan karena kebetulan dia kelahiran Filipina, jadi makin diinin sama netizen gitu, jadi sasaran ini seolah-olah mentang-mentang finalnya di PH, kalahnya lawan PH, jadi seolah-olah dia membela PH gitu. Kan nggak gitu logikanya. Gitu juga. Coba aja sebenarnya kalau dibalikin gitu, kalau netizen yang jadi ini deh, jadi pemain Indonesia tapi main buat klub asing gitu. Apa kalian mau membuang ini momen gitu di grand final cuman buat demi memenangkan Indonesia misalnya? Kalau let's say kalian main buat di klub Malaysia gitu, terus lama finalnya ketemu ini, apa mau? Itu sih penasarannya di situ sih. Waktu Homeboys nggak lolos, ya kan kalah ya sama siapa, TOB ya? TOB. Iya, sama The Ohio Brothers. Ada nggak ya yang ngalahin Traizel sama Wafel gitu? Wah, sengaja ini kalah biar kita yang lolos. Iya, benar. Ada nggak tuh coba? Traizel sama ini di Homeboys.
kayaknya demi Indo Pride mereka biar Geek Fam lolos, mereka ngalah deh sama Home Boys. Kayaknya nggak ada deh, ya kan? Ya itu memang ya pertandingannya seperti itu. Mungkin itu hashtag harusnya udah jadi bare minimum dalam mendukung tim gitu. Maksudnya kalau misalnya kalah, ya udah kalah gitu. Bukan mungkin berarti apa gitu. hashtag cuma EVOS kita ganti cuma Indonesia gitu. Cuma Indonesia. Itu bisa lebih tepat tuh. Indonesia. Aduh. Oke, kalau balik lagi kita ngomongin kalau Grand Final nih. Kalau menurut kalian kalau mau nge-rate babak Grand Final itu skornya berapa tuh menurut kalian dari sepanjang pertandingan Mobile Legends? Segi apa nih kok? Skor apa nih yang dinilai? Keseruan lah gitu. Overall. Gua langsung ya 10 dari 10. 10 dari 10. 10 dari 10. Dari Heral mungkin kalau dibilang sebenarnya M5 ini finalnya vibes-nya hampir sama kayak M1 sih, kayak habis 3-1, tapi beda sih, 3-1-nya kebalik sih. Kalau EVOS kan dia comeback kan, reverse sweep apa istilahnya. Tapi kalau Brand kan dia udah unggul 3-1 tuh 3 sama dengan 4-3 gitu. Cuma game 7-nya selalu anti klimaks gitu. Game terakhir. Iya. Ya masih 9. Aku sebenarnya berharap game 7-nya bakal panjang sih, ternyata enggak. Iya. Tapi buat hanya Onyx itu 9/10 lah. 9/10. Willy gimana kalau dari Willy? Kalau aku rate rendah nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ya maksudnya kalah ya? Ini nggak. Iya, gitu, karena udah nggak bisa objektif gue kalau ini kan tim dukungan gue juga gitu. Terus endingnya juga gagal ending epic gitu vlog gue jadinya. Gitu. Jadi gamut juga aftermatch. Jadi ya gue ratingnya rendah 3/10. 3/10 ya. Karena menyedihkan. Karena hasil akhirnya, lebih ke hasil akhirnya. Iya sih. Oke. Tapi jalannya pertandingannya sendiri maksudnya gimana, Will? Maksudnya ya seru seru itu lah ya. Kalau dari sisi satu jantung lah. Apalagi yang pas Onyx udah ketinggalan 3-1 kan. Oke. Ya seru kalau tadi. Oke lah, mungkin buat babak Grand Final udah kali kita ini. Cuma mungkin kita bisa bahas ini lain nih, bisa move on dari Onyx nih kayaknya nih. Coba kita bahas tim lain selain Onyx yang wakil Indonesia, yaitu Geek Fam nih. Gimana coba menurut kalian performa Geek Fam nih sebagai debut di M Series? Dari siapa nih yang mau ini dulu? Heral deh, gimana Felix. Felix dulu boleh. Felix gimana Felix? Dapatnya Felix. Itu Simbolon, Nael, Manuel, Anda mengecewakan saya saat jari tengah itu masih sampai sekarang. Tolong, Laiku, Simbolon, tolong dikurang-kurangin. Ya, tapi maklum lah masih muda. Anak muda lah ya kan. Muda. Gitu terbawa kan. emosi lah ya itu Nael. Tapi itu beneran menurut gue kayak dia bikin jadi pincang tim gitu di playoff dan itu kan berimbas juga kan. Betul. Dari sampai Marky jadi jungler lo, bayangin lo. Dan kan akhirnya kan kalau Marky jadi jungler kan jadi beda latihannya kan. Naelnya jadi nggak intens lagi latihannya buat persiapan lebih matang lagi kan. Nah itu menurut gue yang bikin berimbas pada mereka kalah terakhir lawan Blacklist ya. Iya betul. Blacklist. Di upper bracket kalah di lawan pertama mereka lolosnya lawan AP Brand. Mereka kalah lawan AP Brand kan di upper, terus turun ke lower ketemu Blacklist. Jadinya. Blacklist. Ya, menurut gua kalahnya Geek sama Blacklist itu ya karena kurang persiapan aja sih, dimana seharusnya porsi latihan yang dimana Nael itu maksudnya Nael itu lebih banyak latihan tapi malah ganti karena Marky harus latihan lagi buat jadi jungler. Paham nggak? Betul. Kalau kasih waktunya jadi ini kebagi, dan gitu yang bikin jadi kurang matang aja buat lawan Blacklist. Padahal sebenarnya potensial banget Geek buat menang lawan Blacklist. Kebukti di mana mereka sebenarnya owning di awal tapi ya langsung ngebantai lagi di ini. Jadi itu sih kalau kayak kurang pemanasan gitu ya. Jadi Naelnya harusnya ada 2 pertandingan tuh. Yang dimana dia di ban harusnya bisa jadi pemanasan. Jadi pas lawan Blacklist mungkin dia udah lebih ready. Kalau lawan AP Brand ya mungkin Geek Fam ya oke lah, udah. Dia tidak diunggulkan lah karena AP Brand terlalu kuat memang. Tapi siapa tahu juga kalau Nael main mungkin bisa aja mereka yang mengirim AP Brand ke lower bracket lah. Gitu. Dari yang lain gimana, ada tanggapan ini nggak soal debut Geek Fam nih di M Series?
Kalau aku ngomongin Geekfam agak nggak enak ya, soalnya Kenapa? di pesawat pas pulang sebelahan sama Luke dan Nael. Tapi sebelahan blok, bukan sebelahan bener-bener. Gitu. Oh, satu lorong. Iya, jadi kita udah ngobrol-ngobrol juga, jadi agak enak. Tapi ya bener, gue setuju Felix ya, overall bukannya nyalahin ke Nael, cuman ya itu mempengaruhi besar lah. Berpengaruh besar terhadap perjalanan Geekfam di M series di M5 ini. Terus kalau yang melawan Blacklist itu ya setuju banget sama yang pas di interview media. Kan gue nanya kan kenapa lu udah menang di early tapi akhirnya kalah di late game 2 kali atau 3 game ya gitu, 2 game atau 3 game. Dan jawaban mereka ya karena kita kurang disiplin gitu. Dan Blacklist tuh disiplin banget menunggu kesalahan kita. Dan itu kelihatan banget sih, emang setuju. Terus juga Nael pas lawan Blacklist tuh kelihatan nggak memakai hero nyaman dia gitu. Kelihatan nggak main seperti biasa lah. Bukan seperti Nael yang gua nonton di playoff MPL gitu, menang retri melawan Versik. Iya, gitu. Iya, benar. Kelihatan emang nggak perform juga Nael ya. Ya, gitu sih udah. Dari Heral, tanggapannya gimana Her soal debut Geekfam? Komedi. Sebenarnya kalau aku sendiri pribadi nyorot Geekfam udah aneh dari grup stage gitu sebenarnya. Terusnya tadi kan waktu pemilih interview Blacklist yang mereka bilang kurang disiplin, berarti sebenarnya kurang disiplinnya udah dari grup stage gitu. Kalau misalnya mau ditarik mundur lagi waktu lawan Cowboys, game 1 mereka juga kalah comeback juga loh. Iya. Oh iya. Persis banget kayak game 2-3-nya lawan Blacklist. Berarti kan itu sudah masalah dari group stage gitu. Dan kalau masalah ternyata disiplin keulang lagi. Dan anehnya justru pas Marky jadi jungler, mereka nggak pernah kayak gitu. Malah lebih disiplin gitu jadinya ya. Iya, bukan nyalakan Nael ya. Cuma aku sempet ngeklip satu momen Nael waktu lawan Blacklist yang dia tiba-tiba masuk sendiri di areanya Lord. Waktu yang masih jauh nggak ada, dia tiba-tiba masuk terus kill 3 itu udah aneh gitu. Bahkan waktu itu si Ranger Emas, si OG casternya langsung Nael really, dia sampai nggak percaya gitu loh. Ngapain Nael kayak gitu. Itu menurutku masalahnya di situ. Kenapa kok kayak kalau memang nggak disiplin, berarti ya nggak disiplinnya udah dari game, udah dari group stage dari gitu. Pas lawan Homeboys. Iya, berarti artinya kalau mereka tiap interview bilangnya kurang disiplin, berarti kan nggak ada evaluasi di situ. Padahal ini turnamen perbaikan gitu lah gitu ya, mungkin masukan. Iya, menurutku ini udah hasil terbaik Geekfam sih kalau memang mereka permainnya seperti itu, dan harus evaluasinya gede-gedean sih buat musim depan. Nggak bisa kayak gini lagi kalau misalnya memang masih mau jadi tim papan atas ya. Mereka udah jadi tim papan atas. Tapi kalau mainnya kayak gitu terus ya lama-lama tim lain juga tahu, oh ini pemain kalau udah late game suka buyar nih konsennya. Udah tinggal tunggu aja sampai late game kita juga kalah. Betul harus upgrade dari segala sisi ya. Jadi dari segi teknik dan lain-lain sebenarnya Geekfam memang udah masuk papan atas gitu ya. Cuman agak dari masalah ininya aja nih, evaluasi sama. Menurut gua faktor X di lawan Geekfam lawan Blacklist itu ada satu player Blacklist Edward itu sebenarnya momen Blacklist lawan Geekfam kayak ya udahlah awalnya Geekfam menang, tapi tiba-tiba Edward bikin momen itu langsung bubar semuanya. Itu gua itu player benar-benar nyebelin sih, makanya gua benar-benar nyorotin pas mereka lawan. Gue ingat pas di game berapa gitu Edward pakai Khalid. Itu Geek lagi perang di Lord, tiba-tiba Edward ngebantai dari belakang satu-satu, Aboy mati, itu mati. Iya. Itu ya Allah, what a play from Edward sih menurut gue. What a play Edward ya, kunci dari mereka punya Blacklist juga punya faktor yang selalu bisa bikin game kebalik gitu. Iya. Udah dari lama, udah dari zaman Ukma Venus sama Was masih main pun Edward memang mainnya kayak gitu. Edward itu moment changer, game changer ya, dia game changer. Dia pintar ngambil momen sih Edward. Betul, pintar mengambil momen. Dulu tuh tipikal ini banget ya. Terus oke lah, ya begitulah tapi ya nice inilah, maksudnya nice try lah ya buat Geekfam, dia udah untuk debut dia udah
udah bagus banget, sudah ya aku tahu lah, walaupun nontonnya udah secara online pun itu mereka udah mengeluarkan seluruh kemampuan mereka buat dapat yang terbaik. Tapi ya tiba-tiba ada faktor X, mereka harus penyesuaian, adaptasi lagi sama ada pemain yang dapat hukuman segala macam faktor X kayak gitu ya. Tapi mereka masih bisa dapat peringkat 5-6 ya. Itu harus diapresiasi. Harus diapresiasi lah, lolos dari group stage ke knockout stage juga itu. Itu lucu sih pas coach Erpang ngeprank kita Aboy Jungler. Oh iya, gimana tuh? Oh iya. Itu salah satu momen lucu sih. Kayak kita media udah mempelajari ya hero Aboy Jungler nih apa aja ya. Kita udah mulai media udah pada panas ya, udah pada ini. Apalagi tim musuh gitu kan. Tapi itu bagus sih. Berarti Coach Evan tahu cara main psikologis lawannya juga, termasuk menipu teman sendiri gitu kan. Karena kalau ya setelah itu keluar Marky diumumin jadi jungler ya, kita jadi mikir lagi daripada Aboy yang jadi jungler terus Marky atau Kadera jadi mid, berarti ada dua pemain yang harus penyesuaian kan. Betul. Sedangkan kalau Marky yang jadi jungler atau misalnya Kadera yang jadi jungler gitu, berarti kan cuma satu pemain yang butuh adaptasi gitu. Jadi ya emang lebih cepat seperti itu daripada harus dua pemain yang harus mengubah role mereka. Betul. Tapi bagus sih di awal menipu teman sendiri dulu itu emang perlu. Membuat lawan tengah juga jadinya kan mereka udah prepare-nya buat lawan ngadepin Aboy Jungler gitu, udah prepare segala skenario. Ternyata Marky yang ini. Bahkan sekelas PR MPL ID aja ketipu. Benar. Parah banget itu. Parah. Semua orang kena prank sih itu. Mas Aswin ini namanya Willy, Mas Aswin. Mas Aswin Willy. Gak apa-apa, lewat lah. Oh iya, teman sendiri. Menipu teman sendiri, benar. Tapi emang itu diperlukan sih. Itu kan kayak main psikologis dan nggak salah kok. Sepak bola pun juga pasti melakukan itu gitu. Mereka nggak mungkin dong tiba-tiba bocorin, besok Ronaldo jadi back gitu. Iya bener. Terus tiba-tiba Ronaldo beneran jadi back gitu. Nah, itu memang main psikologinya bagus. Ini balik lagi lah kayak pelatih AP Brand yang bilang testing itu kan, testing. Iya. Ini juga perang urat syaraf. Oh iya, kalau itu perang urat syaraf, kalau itu AP Brand. Dia seolah-olah yang mengecilkan ini Onyx. Iya. Kalau ini sih lebih ke apa ya, manuver yang nggak kelihatan gitu dari Coach Erpang ya. Dia bukan main perang urat syaraf, tapi lebih ke ini aja manuver sih tiba-tiba. Iya. Nge-prank gitu. Kalau yang AP Brand itu lebih ke perang urat syaraf sih. Dia berusaha naikin ininya biar nggak terlalu down mentalnya, sekaligus seolah-olah ngecilin ininya Onyx gitu. Ya itu cuman testing doang lah, kita mah cuman main-main ini gitu. Biar nggak terlalu mental down juga. Dan bagusnya Coach Erpang bikin pernyataan resmi. Jadi seolah-olah benar. Iya, benar. Semuanya udah rasanya kan pada kalau kayak gitu kan harusnya nggak perlu pakai pengumuman resmi kan, kayak press release loh. Tapi dia bikin press release, pernyataan resmi. Siapa yang menyangka gitu? Semua media udah naikin itu soal Aboy Jungler. Dan sosial medianya Geekfam juga bikin kontennya. Aboy gimana sih jadi jungler gitu? Main jungler kan gampang, tinggal kali gitu kayak gitu. Jadi emang dibikin ya udah seolah-olah emang Aboy aja yang jadi jungler gitu. Nice. Well played sih, udah capek-capek riset, dia tahu-tahu Marky yang main. Si Yusun luar biasa kali. Si Yusun ya? Iya, si Yusun. Burmes. Apa? Burmes. Iya. Burmes. Mungkin kita tadi udah bahas soal ini nih, soal para tim-tim Indonesia di M5 nih. Nah, tapi kalau dari kalian sendiri, selain tim Indonesia, Geekfam sama Onyx, ada nggak sih yang kalian jagoin pas di M5 kemarin? Atau yang menurut kalian menonjol deh, nggak usah kalian jagoin. Yang performanya menonjol. Yang menonjol, yang dijagoin nanti serang. Apa? Kalau aku jelas ini. Saya. Apa Will? Jelas Dusful kalau saya. Dusful ya. Ya. Saya setuju semua deh sih, Dusful semua deh. Kayaknya. No comment kan. Benar. Willy sama Felix Dusful. Kalau Herald Dusful juga kan? Yang dia ininya. Ya sih yang paling kelihatan sih Dusful sih. Menonjol sih ya. Sebenarnya sih pengen kasih apa ya?
ujian lebih buat Blacklist tuh. Yang dia bisa bangkit tanpa pemain famous sama Wise. Betul, itu juga. Itu keren sih. Maksudnya Blacklist kan selama ini ya dikenalnya V-Wise gitu. V-Wise, benar. Pilar utamanya Wise, mereka sampai, berdua. Sampai soalnya waktu yang V-Wise rehat bat 1, sesi 1 rehatnya dikali kan. Iya. Pas rehat yang pertama, Blacklist itu langsung gak lolos playoff kalau nggak salah. Nggak lolos playoff, kalah dia. Kalah di awal-awal, sempet pokoknya habis kapan itu mereka langsung rehat satu season ya. Iya, itu langsung kalah satu season. Langsung setelah kalah M3 itu kan mereka rehat. Habis itu langsung lupa gue. Langsung drop nggak lolos playoff atau langsung drop banget gitu. Ya, tapi yang kedua yang di West rehat, Blacklist-nya tetap on top perform gitu. Iya. Karena aku suka banget lihat mainnya Renegade sih kayak. Dia bisa jadi pemain Venus, bisa jadi dirinya sendiri gitu. Jadi sama-sama bagusnya dia jadi inisiator sama jadi support pilar. Biasa nutupin lubang yang ditinggalin sama Venus ya, berarti dia bisa menggantikan posisinya gitu. Wah, Herald tampaknya mengalami masalah koneksi nih. Tuh. Halo, ya. Masuk. Halo. Masuk. Oke. Sorry. Oke. Biasa wifi barengnya. Ya. Menurutku sih itu sih ya Black. Aku tetap nomor 1 yang paling mengejutkan justru. Tapi Blacklist dapat honorable mention lah. Dia dengan Spataro, maksudnya mereka punya Haji, tapi mereka tetap mainin Due gitu. Yang bagus, dan mainnya tetap stabil gitu. Mungkin nggak bisa dibilang bagus juga, tapi stabil gitu. Karena sekarang kan kalau misalnya game panjang kayak gini di Mobile Legends gitu, yang paling penting kan sebenarnya konsistensi. Betul. Dan Blacklist ini salah satu tim yang konsisten gitu. Cuma mungkin karena di final lower bracket mereka ketemu HP Brand yang lagi panas gitu kan, habis kali 3-0, jadi mereka butuh samsa gitu, akhirnya ya Blacklist ini jadi samsa gitu. Betul. Blacklist makanya mungkin perlu diwaspadai nih nanti di M6 atau di MSC berikutnya harus diwaspadai sih. MSC 2024 menurutku Blacklist yang kalau mereka masih bisa ini ya, selama meta UB belum ketemu counter pastinya gitu, counter yang textbooknya gitu. Soalnya kan sekarang meta UB-nya Blacklist itu kan benar-benar kayak susah gitu, mau ditembus kayak gimana juga. Iya, apalagi waktu ketemu Gipem yang Blacklist lawan Gipem, 3 game lagi kan si Renegade pakai hero healer semua itu. Nah itu kayaknya nggak ada yang bisa nembusin, padahal 3 hero, 3-3-nya beda gitu. Yang nggak salah Rafaela, Estes sama satu lagi lupa, dan 3-3-nya tuh nggak ada yang bisa nembus. Iya sih. Nembus sampai ke healernya gitu, jadi healernya nggak bisa kesentuh sama sekali. Kayaknya aku mau nanya kan, meta UB itu kan rapet kan ya? Berarti kan rapet 4-5 orang di satu war kan. Kalau misalnya mainin lane jauh, split push gitu, ngaruh gak buat lawan meta UB? Nah, hebatnya si Blacklist, ini kayaknya cuma Blacklist dong. Hebatnya si Blacklist, mereka punya Edward. Makronya jam. Mereka dia tuh tahu kapan harus motong, kapan harus ikut war. Jadi kayak seolah-olah itu mereka mainnya 5 terus, tapi padahal lane jauhnya udah diurusin sama Edwardnya. Tetap diawasin gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang split push atau apapun, mereka bisa gitu buat langsung nge-split dalam dengan cepat gitu ngerespon. Mau nge-split push Blacklist itu susah karena ada Edward itu. Iya sih, benar. Kayaknya semua bilang Edward itu makronya bagus banget. Salah satu yang terbaik ya buat urusan makro. Aku sih paling sekarang Edward. Dia tahu kapan harus ngomong, kapan harus ikut war, tiba-tiba udah Blacklist 5 aja, tapi lainnya masih punya Blacklist 5 gitu. Itu yang susah sebenarnya. Ketemu kita di ranked itu juga kayak gitu. Gak gampang ya. Ketemu pemain yang tahu kapan harus ikut war, kapan harus split push, kita juga kesusahan kan. Benar. Blacklist itu kayak gitu. Nah, meta split push kalau lawan Blacklist juga susah, kecuali dia punya makro yang bagus kayak Edward gitu. Bahkan kita penonton juga, kita yang punya privilege buat nonton minimap semua hero-nya pun kadang nggak sadar tiba-tiba Edwardnya udah motong ternyata. Apa motongnya gitu. Kira-kira motongnya pasti. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya,
Karena mereka punya Edward. Karena waktu Edward sehat pun makro mereka nggak sebagus itu si Blacklist. Edward kan dulu waktu LPL season 12 sempat digantiin sama siapa gitu, bukan Pandora siapa, ada gitu, tapi ya caranya juga nggak terlalu bagus, nggak sebagus Edward gitu. Edward sih salah satu kuncinya Blacklist saat ini ya. Oke lah, mungkin tadi kita udah bahas tim ini nggak kerasa juga udah mau sejam. Mungkin terakhir kita ini deh, kita ngobrolin ini nih, karena kemarin Indonesia kan memang kita kalah, jadi Onyx lah kalah gitu mewakili Indonesia, jadi mungkin masih banyak berduka. Tapi ada satu kabar gembira, yaitu Indonesia at least menang dari turnamen media di Empire. Nah ini gimana nih, sebagai salah satu dari roster Indonesia, Willy Budianto nih, roster dari Upstation. Ini prespon dibikin ininya ya, dibikin timelapse-nya di sini nih. Oke. Mulai sini nih. Ini prespon ala-ala. Terus di highlight ini. Gimana coba Willy, silakan selaku ex-villainer dari Timnas Media Indonesia. Ya, perjalanan kita, ini cerita dari awal ya, perjalanan kita dari awal cukup mulus lah. Pertama itu melawan tim Malaysia. Melawan tim Malaysia menang 2-0. Ya, masih easy lah. Parah. Respect. Parah. Ya, melawan Media Filipina itu game pertama tuh easy juga, masih easy, enak mulus. Tapi yang game kedua itu kita kalah draft pick gitu. Oh, sempet kewalahan. Ya, kita kayak pakainya tuh hero-hero badan, hero-hero ngeteng. Tapi bahkan jungle kita alpha itu kan badan juga ya. Tapi dia pinternya ngepick Loi. Akhirnya kita kalah di situ. Oh, 1-1 skornya. Nah, yang susah itu Kamboja. Kamboja ini karena ada mantan caster M2 yang dari Kambojanya. Oh, itu di babak grand final ketemu Kambojanya langsung. Di babak grup ketemu sekali. Babak grup kita menang 1-0. Harusnya kan 2 game, tapi karena waktu itu udah Onyx apa Brenda mau menang, akhirnya di game kedua itu kayak diadakan. Karena udah nggak berpengaruh ke klasemen juga katanya gitu. Oke. Singkat cerita akhirnya ketemu di grand final. Nah, grand final ini yang lumayan seru ya, cukup sengit. Cukup sengit itu lawan Kamboja lagi. Iya. Karena game pertama itu kita menang. Game kedua kita kalah. Kalahnya ini karena ada pause juga. Ada meta pause juga ya di turnamen media nih. Ada pause-nya, seru kayaknya. Terus ya gameplaynya juga kalah. Waktu itu gameplay dia rapi banget dari early, udah neken kita. Tapi di game ketiga akhirnya kita menang lagi. Sorry, Nah, Bang Bil, itu pakai room turnamen? Oh enggak, pakai room biasa. Oh, room custom aja. B3. Iya, B3. Terus gimana tuh Will? Abis itu di game ketiga berhasil menang, ngebalikin ininya. Kan udah 1-1. Ya juara kok. Enggak, maksudnya jalannya pertandingannya gimana gitu maksudnya. Iya. Oh, ya game ketiga itu. Oh, ini lucu game ketiga itu. Game ketiga di akhir mereka nggak pakai retri. Loh, kata mereka lupa ganti. Ya, jadi game ketiga itu mulus lah, buat kita mulus banget. Wah, itu sih langsung ini dong. Oke banget lo. Isi win banget, bisa lupa retri. Lucu banget. Nggak minta ulang itu Kambojanya. Iya. Ya nggak bisa juga kali. Udah kesalahan mereka sih, udah malam juga kan. Jadi udah nggak bisa. Udah, ya udahlah buat Indo aja. Ya udahlah. Itu lucu banget ya. Gimana ya, bukannya ini Kamboja, ya udahlah. Terus banget sih nggak pakai retri ya. Terus Kamboja itu kurang. Ada pergantian pemain dia di grand final. Ada gitu. Satu yang nggak datang, akhirnya diganti Firhan dari Kincir masuk ke tim mereka. Dari Indo. Oh, iya. Berarti pakai tim Kamboja itu ada pemain import, ada yang dari Kotak Game, sama dari Kincir. Makanya mereka masuk grand final itu ya alasannya, guys. Oke. Pemain Oke. Oh, itu kalau Kamboja menang, si Firhan bisa diinin. Dia ngecap netizen gak ya? Iya, Firhan sama junior dari Kotak. Oke, kan impostor. Iya, sama junior. Iya, Kotak Game. Impostor. Tapi untungnya kalah. Iya. Ya, untungnya kita masih mendominasi lah ya. Supremasi ya. Seenggaknya itu jadi pelipur lara lah ya kita, walaupun nggak berhasil mengangkat Piala Empang tapi dapat ini media itu. Tapi menurut gua
Artinya kualitas publik Indonesia itu lebih bagus daripada publik negara lain. Ini fakta. Kita ngebantai loh. Ya. Malaysia, Filipina, Kamboja. Publik Indo tuh di sini levelnya tuh. Tapi bukannya Filipina juga bagus publiknya. Media Filipina gimana Bil, emang nggak terlalu ini? Kurang menonjol sih. Bahkan dia ya lawan Kamboja aja ya kalah kemarin. Kesulitan lawan Malaysia kesulitan gitu. Mungkin karena apa, Her? Ada pemain Indonya di situ di Kamboja. lagi bawain nih. Pemain impor. Lama Peu. Pemain impor lagi. Aduh. Ya sudahlah. Gitu itulah. Hadiahnya apa? Iya, ngomong hadiahnya apa tuh, Will? Hadiahnya apa? Ini yakin mau ngomongin di sini. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa. Emang hadiahnya sesuatu yang rahasia. Hadiahnya diamond sama skin epic. Udah itu aja. Diamond sama skin epic. Lumayan lah ya. Lumayan. Buat kalian yang mau dapat diamond gratis jadi media. Nah, jadi media. Silakan mendaftar di Upstation Media. Kok jadi ajang rekrutmen? Wah, jangan kok. Tersingkir nanti kita. Nanti Diamond udah mulai menipis, udah butuh. Oke. Pokoknya bergabung lah sama media, nanti bisa ikut turnamen media, siapa tahu ya mengharumkan nama bangsa juga walaupun bukan secara pro player tapi secara ya ini. Oh iya, ini dong disebut dong siapa aja yang main kan. Oh iya benar-benar. Pesertanya kemarin siapa aja tuh, dari media mana aja tuh yang kita turnamen? Ada media. Billy Rifki Esports ID sebagai jungler. Ada Sultan dari Pikiran Rakyat. Game Buff. Ya. Itu Godland. Terus ada Pavel dari Revival TV jadi mid lane. Terus terakhir ada Bang Rezi dari One Esport itu jadi Roam gitu guys. Terus sebagai apa? Dan EXP laner. Manusia silver. Sekali doang. Astagfirullah. CBY cuma bisa Yuzong. CBY. Enggak dong. Oh, Willy emang hero powernya apa nih? Willy hero powernya apa, Yuzong? Enggak, Yuzong tuh spesial lawan Malaysia aja. Kayak, udah lu pakai aja gitu. Nggak di-ban juga kan gitu. Iya, kita nggak mau ungkap strategi dong. Lah kan udah kelar. Kan udah beres. Buat tahun depan emangnya udah persiapan ini buat turnamen media FC. Lawan Malaysia game pertama. Yuzong makanya gue spam aja gitu. M6 tahun depan di Malaysia tuh media jadi tuan rumah. Bahaya, dukungannya lebih banyak loh. Oh iya, benar-benar. Tapi mungkin jadinya buat Indo ya lebih ada kesempatan juga nggak sih? Kan jadinya tanah netral lah. Maksudnya Malaysia timnya jago-jago, cuman kalau buat ya nggak tahu ya. Buat tapi bukan yang iniin tim Malay loh, maaf loh. Fun fact, belakang saya juara di Malaysia. Tuh. Siapa tahu keulang. Terulang sejarah ya kan? Tapi hashtagnya nanti makin menjadi-jadi nanti hashtag. Cuma nggak maksudnya tim Indo yang lain, nggak cuma tim Malaysia, bukan ya. Masa cuma epos? Iya. Jangan tapi kalau bahas M6 boleh bahas M6 nggak sih Pak? Boleh. Tapi kita waktunya udah terbatas nih. Ya udah coba banyak ya. Waktunya udah tinggal sedikit kalau mau lagi. Bahas M6, aku lebih penasaran sih, soalnya kan ini Malaysia, terus Indonesia juga. Kayaknya sudah mulai impor pemain gitu dan kayaknya peta persaingannya bakal lebih betul. Ini lagi gitu. Soalnya kemarin sih Homeboys katanya dia ngincer Skylar. Terus lebih berharap itu terjadi sih, atau bahkan mungkin Albert yang ke Homeboys kayak gitu gantiin NCT. Kayaknya itu bakal ningkatin performa secara keseluruhan dari Malaysia sendiri gitu. Artinya Malaysia bisa aja mungkin di M5 dia di group stage 2 tim langsung gugur semua, tapi kita nggak tahu, mungkin di M6 mereka bisa bangkit dengan pemain-pemain impor dari Indonya gitu mungkin. Betul. Karena ya mau dibilang curang gitu, misalnya bukan curang sih, kayak impor pemain Indonesia ya itu nggak masalah gitu, dan emang bisa ningkatin kekuatan timnya gitu ya. Berarti dia bisa ningkatin standarnya dari Malaysia itu sendiri gitu. Tim-tim mereka kan juga pasti ngikut kan, nggak mungkin mereka diam aja melihat ada tim naik sendiri gitu. Kayak di klub bola lah, itu bakal jadi ningkatin kompetisi dari MPL Malaynya sendiri gitu ininya kan. Itu dia. Betul. Ya kayak di Liga Inggris lah, banyak impor pemain ya, kompetisi ininya makin bagus juga kan. Cuman
apa ya, mungkin perlu diperhatikan ininya juga, kalau terlalu banyak impornya ya jadi berlebihan, mungkin nggak gitu bagus karena malah mematikan bakat dari bangsanya sendiri gitu kan. Tapi ya sayangnya itu kalau tanpa pemain asing juga ya nggak bagus juga kan. Full benar-benar pemain dari dalam negeri juga nggak gitu ini. Sengaja pemain asing bisa membawa banyak inilah, pemain impor tuh mungkin bawa pengalaman dia, bawa teknik-teknik dia gitu yang mungkin bagus. Iya, ya itu sih harusnya bisa ningkatin standarnya dari standar mainnya dari satu tim gitu. Setidaknya satu tim, kayak misalnya Onyx. Onyx dulu ya, dia masih sama Reki masih 11-12 ya. Gitu Kyrie masuk, tiba-tiba kan Onyx langsung kayak bus gitu, langsung naik gitu. Tapi bukan berarti 4 pemain lainnya kayak Suns, Kiboy, CW, tapi siapa bisa? Suns, Kiboy, CW, Boots itu mereka nggak diam di tempat, mereka ngejar Kyrie juga. Akhirnya kan di sampai season 12 kan kelihatan mereka benar-benar rata gitu. Dari posisi 1 sampai posisi 5 mereka bagus semua gitu. Ya mungkin kalau misalnya di Malaysia juga kayak gitu ya bisa aja sama kayak ada Onyx baru gitu di Malaysia dan ngubah peta persaingan juga. Aku juga berharapnya Kid Bomba sih pindah ke Kid Bomba ini dari Dewsford ya dia paling menonjol gitu. Harusnya beratnya dia bisa pindah ke NPL yang lebih kompetitif gitu, karena kan ya di region di ECA kan ya timnya juga udah 5 M series Dewsford terus kan, jadi ya kayaknya dia butuh saingan bagus Dewsford terus sama Sunset Lover kalau menurut. Iya. Tahu udah ketuaan. Sebenarnya kalau Dewsford pindah region sih ya masalah, tapi ya jauh. Tapi Kid Bomba pindah ke USA kayaknya menarik. Ke NA. Bisa jadi ini gitu. Mungkin bisa jadi topik kita selanjutnya nih, karena kita udah habis waktu tayangnya udah 1 jam. Apa boleh buat mungkin sampai di sini dulu aja buat episode ngemeng kali ini. Mungkin ini menarik. Gak kerasa udah 1 jam. Gak kerasa makanya kan kalau bahas. Nanti yang M6 potong aja ya. Gak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa masukin ini buat episode berikutnya nih, buat bahas-bahas M6 atau seputar tim-tim lain. Mungkin kita bagi jadi 2 part. Oke lah kalau gitu. Sampai sini dulu aja. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa buat diklik like and subscribe-nya dari channel Upstation Media. Dan thank you juga buat yang udah hadir di sini nih. Ada Felix, Heral, sama Willy. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di episode ngemeng selanjutnya. Bye-bye.